Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pantau Janur Panjogi, bisa dipanggil Pantau. Saya dari VT6 Paper dari Milci Kimia. Di video ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wet water system. Ya, jadi seperti itu. Ini dia, sebagai berikut. Wet water system adalah proses air yang mengandung sedikit serat kayu yang tersisa setelah sebagian besar telah dipisahkan atau disebut juga drainase dari stop pump sumber tunggal sebesar. Untuk wet water adalah mesin pembuat kertas. Banyak 25-30% dari stok pulp asli diperoleh kembali sebagai wet water. Tujuan dari wet water system diantaranya untuk mengambil kembali partikel-partikel seperti fine, finer, chemical aktif dan digunakan kembali pada proses. Setelah satu upaya penghematan dalam menggunakan air juga mengurangi terbentuknya limbah cair. Diagram alir wet water system. Jadi pembagiannya seperti ini. Pertama ini ada flow stop dan juga ada flow wet water system dari keterangannya ini tadi. Dan untuk pembagiannya mulai dari misalnya ini LBKP ya, dan wet water system ini, dan ini masuk ke tower dan kemudian masuk ke self ini dan diteruskan ke stock chest dan mixing chest. Dan sebelumnya juga ada wet water pit ini dan seal pit ini, dan dari self ini didistribusikan menuju ke cloudy dan clear, dan untuk dari clear ini masuk ke head tank dan wet water filter dan super clear, dan kemudian di cloudy ini juga masuk ke wet water tank juga ya. Jadi skemanya kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada nilai pH dari wet water. Untuk mengontrol penjernih wet water ini salah satunya metode yang bisa digunakan adalah mengontrol pH, dan untuk meningkatkan fluktuasi metode ini mengoptimalkan penghilang filler dan serpihan serat air. Limbah semua efluent harus dikontrol untuk mengurangi kontrol jika digunakan sebagai seal water. Untuk pompa vakum umumnya pH wet water adalah 7-8. Kemudian jika nilai pH rendah, efek fluktuasi dan padatan wet water akan buruk dan efluent akan relatif penuh. Ya, seperti itu. Oke, kemudian pengaruh wet water pada paper quality. Yang pertama adalah brightness. Peningkatan pH dapat menyebabkan penggelapan jika terdapat serat hasil tinggi. Kemudian ink dalam wet water karena penghapusan tinta tidak tuntas selama proses dye inking. Dan sizing sheet formation, kertas yang sangat tidak seragam. Seperti itu. Kemudian wire salah satu komponen yang pada mesin Honda yang berfungsi untuk mentransport fiber, mendrainase kandungan air pada fiber untuk mentransmisikan daya. Wire sendiri biasa terbuat dari polyester fabrik yang dianyam sedemikian rupa agar proses drainase berjalan dengan baik. Besar mesh dan wire bervariasi antara 40-100 mesh per inch. Seperti itu. Ya, ini kemudian ada skematis dari wire tadi ya. Ini juga ada arah-arahnya. Jadi ini adalah sebuah pada setelah headlock ini ada melewati roll ini tadi, dan ini wire tuh bersamaan dari fiber itu tadi dia proses yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Baik, berikutnya untuk bagian-bagian pada wire tadi ya, itu juga ada jenis-jenisnya tadi, seperti sheet side, wire side,
set print marks dan juga set print marks, dan ada MD CD tadi, dan juga ada aplikasinya, misalnya berdesain TT500F 120F ini untuk grade paper newsprint, printing paper, board grade onion skin paper, seperti itu. Dan kemudian tadi untuk memperjelas tadi aplikasinya pada sheet set MD CD ini, pada aplikasi seperti desain 30 sheet ini, mulai dari paper board grade 50 set, wrapping paper board grade 60 series ini untuk newsprint, wrapping paper board grade onion skin paper, dan 80 series untuk tisu, 90 series untuk newsprint printing paper. Jadi sudah ditentukan sesuai kebutuhan dari tipe-tipe itu tadi, desainnya dan ditentukan. Jadi kita tinggal menentukan mana yang digunakan untuk bagian ini dan bagian itu, seperti itu. Oke, berikutnya ilustrasi pembanding ukuran fiber dengan lubang wire. Ini lubang wire itu ukurannya sekitar 70 mikrometer. Ya, ini ada bagian dari fiber yang besar itu panjang, yang itu kotak itu adalah wire-nya satu lubang, dan fines juga ada filler, dan itu juga ada ukuran-ukurannya, pembandingannya seperti itu. Kemudian ini dia adalah wire pada skala 10 mm. Jadi itu ada kumpulan-kumpulan fiber dan wire seperti itu. Dan berikutnya ini adalah skala 1 mm. Jadi yang besar itu adalah fibernya, dan ada kecil-kecil seperti fines dan filler dan sebagainya, mikro ya, ada partikel-partikel ya, ada dalam proses pembuatan kertas. Jadi seperti itu. Dan ini pada ukuran skala 0,1 mm itu ada fiber yang besar, dan ada fines yang kecil itu, dan partikel-partikel kecil seperti filler dan chemical lainnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke wire retention. Wire retention ini adalah jumlah total solid yang dapat kembarannya atas wire dibandingkan dengan jumlah total solid yang dikeluarkan dari headboard. Wire retention ini menghasilkan sebuah pakaian efisien, berarti dapat meningkatkan fiber, filler, dan fines untuk membentuk continuous wet paper. Kemudian ini contoh penghitungan retention measurement. Ya, jadi rumusnya adalah massa flow from headboard dikurangi massa flow from wire dibagi mass flow from headboard, dan ditentukan 100% tadi ya, atau stoknya. Dan kemudian untuk pembacaan secara bahannya itu tadi seperti HP ini kurangi WW ini, dan kemudian dibagi HP dan dikalikan 100%. Nah, dimana itu ada beberapa bahan-bahannya seperti itu. Ya, berikutnya adalah force in wire retention. Force in wire retention dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu hidromekanikal dan colloidal force. Yang termasuk hidromekanikal force itu yaitu proses stocking di pompa, juga screen, serta under pressure impuls wire yang berfungsi memecah flux. Kemudian colloidal force ini berhubungan dengan gaya berpinjam elektrostatis antara partikel dan partikel, dilakukan untuk meningkatkan retention dengan melakukan manipulasi colloidal force retention aid, seperti itu. Ya, kemudian retention aid ini adalah aditif yang ditambahkan ke stok
yang keluar dari headbox untuk meningkatkan gaya tarik partikel dalam stok. Ditambahkannya retention ini dalam rangka cost saving agar tidak terlalu banyak people village juga flash yang lolos dari wire, seperti itu. Ya, kemudian ini beberapa fungsi dari retention aid. Yang pertama adalah mempercepat drainase sehingga meningkatkan machine speed, meningkatkan retention fans dan filler, mengurangi wet additive dan sizing, mengurangi penggunaan sistem karena kontak permukaan lebih baik, mengurangi deposit, mengurangi seat break, meningkatkan reliability paper mesin, meningkatkan paper sheet formation, meningkatkan brightness kecerahan, membuat wet water lebih bersih, mengurangi downtime mesin untuk cleaning, hingga secara keseluruhan meningkatkan produktivitas, seperti itu ya. Ya, ini berikutnya adalah kita masuk ke short circulation. Short circulation adalah siklus water wire silo yang dipompakan ke sistem membersih stok dan regulator mesin screen ke headbox kembali ke wire silo. Ini membuat supaya material dan kamera aktif itu terbawa wet water selama water menggunakan kembali serta menghambat pemakaian water. Oke, ini ada sedikit skematiknya ya, seperti dari wire feed ke fan pump dan ke cleaning pan masuk ke regulator, kemudian ada headbox tadi masuk ke headbox, dan sisa-sisa pembersihnya itu akan dikembalikan ke regulator, jadi secara loop jadi seperti itu. Nah, ini adalah pembagian persentase yang bahan-bahan yang pada short circulation ini, seperti dari foam headbox ini dan pada dari water from wire, kemudian to cross section seperti itu. Kemudian subsirkulatan berfungsi untuk menghilangkan udara, ada menghilangkan cleaner dan screen, sementara udara akan berflow di wire feed dan regulator karena adanya efek vakum. Ini juga ada sedikit skematik lagi, yaitu yang titik itu adalah air, dan kemudian yang berwarna tosca itu wet water, dan kemudian untuk yang biru adalah stok itu dari input hingga keluar di outletnya itu, dan vakum saat keluar itu tadi ya, outputnya itu berwarna kuning, seperti itu. Untuk minimalkan variasi konsistensi dan tekanan, variasi tekanan headbox adalah salah satu penyebab tidak meratanya distribusi stok di wire. Untuk itu, salah satu fungsi dari circulation adalah untuk mengejarkan stok agar konsistensi tetap konstan minimal pulsation. Ya, jadi dari input ini masuk ke headbox ini ada jalur yang miring ini untuk menjaga tekanan, dan kemudian menuju ke proses berikutnya, dan ada arusnya ini tadi, dan juga ada grafik dari variasi mesin direction ini ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke disaf-al. Disaf-al ini fungsinya adalah yang pertama untuk menghilangkan fiber fans dan padatan lainnya dari wet water, untuk membersihkan wet water yang akan digunakan kembali dalam proses, untuk mengurangi jumlah total solid, dan akan kembali ke effluent treatment. Ini jadi juga ada bentuk atau fisik dari disaf-al bagian luar ya, seperti itu. Yang di atas itu dan di bawah ini ada
bagian dalam dari disk FL terdiri dari beberapa disk, dan juga ada segmen-segmen dari satu disk ini sekitar 18 sampai 20 segmen, dan juga adapternya akan menggerakkan itu tadi. Jadi seperti itu. Kemudian proses pada FL. White water direfleksikan kemudian digunakan untuk shower untuk pencerahan stok. Untuk membagi jenis produk kimia tertentu dapat disimpan dengan kemungkinan yang jauh lebih kecil dan beri endapan. White water diklasifikasikan dari menyimpan semua dapat dibuang ke pengolahan air limbah, minimalkan hilangnya padatan dari proses tersebut. Ini juga ada inputnya ini ya, masuk ke FL. Ini juga ada gambar FL secara keseluruhan. Ya, ini adalah bagian-bagian dari FL. Terdapat inputnya ya, probe, inlet, dan masuk ke FL, dan kemudian ada knob shower itu untuk menjaga keguguran dari segmen itu tadi, dan masuk ke probe outlet. Jadi seperti itu. Dan sedikit penjelasan ini ada karena efek droplet dari stok penempel kedua sisi keluarnya di segmen, maka akan tercipta vakum stok dengan konsistensi sekitar 10-15 terus menempel dengan kuat di segmen sampai knob shower memotong lapisan tersebut hingga vakum hilang. Secara efek gravitasi stok akan satu ke screw conveyor. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah poly segmen. Poly segmen ini terdiri dari segmen frame itu ya pastinya ya. Dan kemudian setelah vertical dipasangkan ke framenya, itu kemudian dimasukkan ke air panas sekitar 70 atau hingga susut. Ya, jadi jika terlalu panas juga dapat merusak ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 itu baru bisa jadi 70 atau berapa gitu bisa pas pasangan di segmen frame, segmen fiber clothingnya, seperti itu. Cara kerja pada FL. Stok masuk ke inlet box FL overload dalam terdapat lapisan. Seiring disk berputar sampai memenuhi permukaan filler akan meningkatkan efek penyaringan semakin baik. Air akan keluar semakin jernih berat sampai kondisi fiber semakin tebal. Permukaan segmen air keluar semakin jernih super clear. Melewati knob shower, lapisan fiber di permukaan segmen jatuh ke evaporator karena berat. Jadi seperti itu. Oke, sekarang ini adalah cara kerja yang berikutnya. Nomor 6, lapisan fiber yang jatuh ke screw terpupur diajarkan dengan wet water dan melalui putaran screw dan pupur ke pupur tank, dan yang terakhir pupur terputar sampai ke segmen di atas membuat fiber bersihkan oleh oscillating shower. Ini ada sedikit ya, jadi ini kurang lebih sistemnya yang saya jelaskan tadi. Ada ini yang saya jelaskan tadi adalah komponen-komponen yang tadi yang saya tampilkan di beberapa durasi sebelumnya. Itu tadi berjalan secara continuous ya, terus menerus sesuai stok yang yang kapasitasnya digunakan untuk produksi. Jadi seperti itu. Jadi berjalan secara continuous, secara terus menerus hingga proses sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu pada proses dari FL ini. Dan kemudian parameter start
pada disable persiapan ini ada beberapa parameter juga, dan kemudian ada startup, ada juga parameter juga ini yang harus diperhatikan, dan startup beberapa juga ada harus diperhatikan, bisa dilihat ini ya, itu sebagai berikut ya. Kemudian di save all pada parameter yang berhenti ya, stop, ada stop dan cleaning save all FAT ya, jadi seperti ini parameternya sebagai berikut. Kemudian ada di save all performance atau bekerja dengan baik itu seperti apa, yang itu yaitu seperti klik rata pada disk, jatuh rata, jatuh secara bersamaan, tidak ada sisa pada floating disk, jatuh ke screw conveyor total solid, dan untuk loading kurang dari 100 ppm, clear kurang dari 100 ppm, 70 ppm, super clear kurang dari 50 ppm, parameter seperti ini. Oke, berikutnya adalah di save all troubleshoot. Cake tidak menempel di semua disk, cake tidak mudah jatuh setelah kena shower, solid tinggi standar, disk akan bengkok tidak baik, floating filter mudah robek, floating disk banyak slime ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke disoftware air flotation. Disoftware air flotation atau DAF ini adalah salah satu proses penjadian air pada padatan suspensi dengan bantuan udara terlalu dalam air. Pada proses ini suspensi mengapung di atas permukaan air sehingga menimbulkan akumulasi padatan terapung di atas permukaan air, selanjutnya akan memisahkan sistem mekanik. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya prinsip dari proses ini terjadinya peningkatan flow oleh gelembung-gelembung udara yang berasal dari proses penyamburan antara udara dengan air dalam tekanan tinggi, sehingga udara akan terlalu dalam air membentuk gelembung-gelembung udara dengan ukuran yang sangat kecil antara 10 sampai 100 mm. Semakin banyak gelembung yang berbentuk gaya dari gelombang, semakin besar gaya gravitasial ini menyebabkan materi suspensi mengapung ke permukaan air, di mana membentuk lapisan buih yang kemudian dihilangkan dengan skimmer. Kemudian air umpan tangki keapung DAF ini memberikan keokulasi seperti besi klorida atau aluminium sulfat dan validasi untuk meningkatkan partikel menjadi kelompok yang besar. Hal ini supaya mikropartikel udara mudah mengotor dari dalam larutan, sehingga banyak partikel pengotor yang terapung di permukaan. Oke, keuntungan dari DAF di software air flotation dapat memisahkan minyak dari titik sekaligus. Proses koagulasi dispersi dalam suatu unit DAF membutuhkan lahan lebih kecil dibanding dengan unit center sedimentasi, cocok untuk limbah dengan karakteristik berminyak, berlumpur, ringan, mudah dioperasional mesin, mudah cepat proses instalasi karena difabrikasi dengan standar kontainer, hingga pekerja instalasi di lapangan hanya tinggal koneksi antar modul. Investasi awal relatif lebih ringan karena dapat meminimalkan investasi lahan karena sangat fleksibel, dan pengoperasian dan pemeliharaan sangat mudah dan murah, mudah dipindahkan mode pak. Seperti itu ya keuntungan dari DAF atau di software air flotation. Ya, ini ada beberapa sumber yang kita buat dari video atau presentasi ini. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan tentang water system tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini.
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.